Renungan Kefas, Ekonomi Allah dan Pergerakan Tuhan yang Mutakhir. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Sejak peristiwa dalam Kisah Para Rasul 15, Paulus tidak tenang mengenai situasi di Yerusalem. Jika kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul dan semua surat Rasul Paulus, kita akan memiliki satu pandangan yang jelas tentang pergerakan Tuhan di bumi di dalam ekonomi perjanjian barunya. Pergerakan Tuhan dimulai dari Yerusalem dan akhirnya mencapai Antiokhia. Aliran pergerakan Tuhan berjalan dari Yerusalem ke Antiokhia dan berpaling dari Antiokhia ke dunia kafir. Namun, sumbernya mata air dari aliran di Yerusalem ini telah diracuni. Karena sumbernya telah beracun, racun itu akan terbawa oleh aliran itu kemana saja aliran itu pergi. Inilah alasannya Paulus tidak dapat tenang melihat situasi di Yerusalem. Situasi di sana adalah suatu percampuran ekonomi Perjanjian Baru Allah dengan hal-hal dari zaman Perjanjian Lama. Seperti yang telah kita lihat, percampuran itu ternyata jelas di dalam persekutuan Yakobus dalam pasal 15 ayat 13-21. Dan akan kita lihat percampuran ekonomi Perjanjian Baru Allah dengan zaman yang lama itu sangat jelas ada dalam Kisah Para Rasul 21. Percampuran itu sangat melukai hati Tuhan. Sadar bahwa masalah itu masih ada di Yerusalem. Paulus tidak tenang memikirkan gereja di sana. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 menunjukkan bahwa Paulus memiliki satu hati yang lapang untuk kepentingan Tuhan. Sewaktu ia menghadapi serangan di Efesus dan melaksanakan ministrinya, ia masih di dalam rohnya menetapkan untuk pergi ke Yerusalem. Dan dari sana, ia dengan antusias pergi ke Roma. Mengenai hal ini, ia berkata, "Aku harus melihat Roma juga." Sikap Paulus sangat berbeda. Di tengah-tengah situasinya, ia masih dapat di dalam rohnya menetapkan untuk pergi ke Yerusalem dan kemudian menyatakan kedambaannya untuk mengunjungi Roma. Seperti yang telah kita tunjukkan, Paulus akhirnya pergi ke Yerusalem dan dengan cara yang menakjubkan dan dibawa kedaulatan Allah. Ia benar-benar mengunjungi Roma. Paulus sadar bahwa tubuh Kristus sulit untuk dibangunkan sepenuhnya selama percampuran agama di Yerusalem itu dibiarkan tetap ada. Karena Paulus memiliki satu pandangan yang jelas tentang pergerakan perjanjian baru Tuhan. Sobat Kefas, ketika mempelajari kitab Kisah Para Rasul, sangatlah penting bila kita melihat semua perkara penting yang berhubungan dengan pengalihan ini. Jika kita jelas mengenai perkara-perkara ini, kita akan memahami situasi hari ini, dan kita akan mengetahui di mana kita perlu berada dan apa yang perlu kita lakukan. Kita tidak boleh seperti Apolos yang tetap tinggal dalam pasal 18. Tetapi kita harus maju lebih jauh untuk mengikuti Rasul Paulus, seorang yang matanya terbuka untuk melihat ekonomi perjanjian baru Allah sepenuhnya. Kita perlu melihat bahwa kita bukan melaksanakan pekerjaan kekristenan yang biasa. Sebaliknya, kita di sini berada di dalam pergerakan ekonomi perjanjian baru Allah yang mutakhir. Karena itu, kita harus memiliki visi tentang ekonomi Allah.
Jika kita memiliki visi ini, kita akan diarahkan dan dibawa olehnya dalam jalan yang tepat. Jika kita memiliki visi ini, kita tidak akan diselewengkan oleh situasi hari ini. Tidak peduli bagaimana situasi itu, jika kita memiliki visi ini, kita akan tahu di mana kita berada dan kemana kita akan pergi. Dengan memiliki pandangan yang jelas mengenai ekonomi Allah dalam zaman ini, kita akan tahu apakah sasaran kita. Kita percaya bahwa Allah kita masih bergerak. Dia terus berjalan maju. Karena itu, kita perlu berada di dalam pergerakannya yang mutakhir. Terang hari ini, satu-satunya jalan untuk mempersiapkan mempelai perempuan adalah jalan ekonomi perjanjian baru Allah. 2. Dengan memiliki pandangan yang jelas mengenai ekonomi Allah dalam zaman ini, kita akan tahu apakah sasaran kita. Kita percaya bahwa Allah kita masih bergerak, Dia terus berjalan maju. Karena itu, kita perlu berada di dalam pergerakannya yang mutakhir. Poin doa, berdoa agar Tuhan dengan apa yang sementara Ia kerjakan hari ini menjadi beban dan sasaran kita bersama untuk mengikuti dan berbagian dalam pergerakan Tuhan pada masa kini bagi pelaksanaan ekonomi perjanjian baru Allah. Tuhan Yesus memberkati.